Halo guys, kembali bersama saya Petrus Jakub. Di video kali ini kita akan membahas mengenai gagal klaim asuransi. Manfaat asuransi yang utama adalah memberikan sejumlah uang pertanggungan apabila terjadi suatu kondisi pada orang yang diasuransikan atau yang disebut sebagai tertanggung sesuai dengan yang tertulis pada polis. Namun, ada beberapa kondisi yang menyebabkan uang pertanggungan tersebut tidak dapat dibayarkan. Inilah yang disebut dengan istilah gagal klaim asuransi. Ada beberapa hal yang menyebabkan gagal klaim asuransi. Antara lain adalah, pertama, polis lapse. Polis lapse artinya polis asuransinya sudah tidak aktif. Ada yang beranggapan kalau punya polis asuransi unit link maka cukup dibayar selama beberapa tahun saja. Setelah itu tidak perlu dibayar lagi selamanya. Namun kenyataannya nilai tunai pada polis unit link harus terus dipantau. Karena apabila nilai investasi tidak cukup untuk dibayarkan biaya asuransi, maka polis tersebut menjadi tidak aktif. Kedua, salah produk. Banyak yang tidak paham dengan manfaat dari polis asuransi yang dimiliki. Merasa aman, yang penting punya polis asuransi, tanpa tahu apa manfaatnya. Kalau ternyata yang dimiliki selama ini adalah polis asuransi jiwa, dan ketika sakit digunakan untuk klaim biaya berobat di rumah sakit, ya tentu saja tidak bisa digunakan. 3. Non-disclosure condition. Non-disclosure condition ini artinya adalah ada kondisi yang tidak dilaporkan ketika pertama kali membuka polis. Biasanya banyak terjadi pada polis asuransi kesehatan. Ada riwayat penyakit dan kondisi yang tidak dilaporkan dengan jujur pada saat pertama kali membuka polis. Dan saat klaim ketahuan kalau sudah ada kondisi pre-existing, kondisi yang sudah ada sebelumnya, sebelum polis aktif, dan tentu saja klaim ini ditolak. Keempat, belum lewat masa tunggu. Ada masa tunggu untuk klaim pada polis asuransi kesehatan dan sakit kritis. Masa tunggu untuk polis asuransi kesehatan itu berkisar 1-12 bulan. Tergantung dari jenis penyakitnya dan berbeda antara perusahaan yang satu dengan yang lain. Apabila terjadi resiko ketika polis masih belum lewat periode masa tunggu, tentu saja klaimnya tidak bisa dibayarkan. Kelima, dokumen kurang lengkap. Prosedur untuk klaim asuransi ada yang harus melampirkan beberapa dokumen, seperti formulir yang harus diisi oleh dokter, nota dari rumah sakit, dan lain-lain. Dan apabila dokumen tersebut tidak dilengkapi, maka klaim tidak dapat dibayarkan. Sebaiknya pilih perusahaan asuransi yang ada fasilitas cashless, sehingga tidak perlu lagi repot dengan urusan klaim. Supaya jangan terjadi gagal klaim, pertama lakukan review polis secara berkala setiap tahunnya. Sehingga selalu ingat dengan manfaat dan kewajiban atas polis yang dimiliki. Kedua, harus benar-benar paham dengan manfaat polis yang dimiliki. Tanya pada agen sampai paham 100% tentang bayar berapa lama, syarat klaim bagaimana, manfaat yang didapat apa saja, dan lain-lain. Ketiga, segera miliki polis asuransi sedini mungkin, selagi masih sehat. Karena resiko dapat terjadi sewaktu-waktu. Dan ada masa tunggu sebelum polis asuransi bisa sepenuhnya digunakan. Dan yang terakhir adalah pilih agen yang benar-benar paham dan berkomitmen, sehingga dapat memantau manfaat polis-polis asuransi yang dimiliki dan mudah dihubungi ketika dibutuhkan. Nah teman-teman, ingat gak sama manfaat polis yang sudah kamu miliki? Kalau tidak ingat, hubungi saya untuk review polismu. Saya Petrus Jakub. Stay smart. We're the one you can rely on. We are trusted for your life and precious ones. We are number one. We are one. Allianz. We
the one you can rely on. We are trusted